Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Para ikhwah, para bapak dan para ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Setelah bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah ta'ala pada pengajian yang disepakati di malam hari ini, di pengajian Anjang Sana di kota Jombang ini, sebagaimana tema yang telah diumumkan oleh panitia, ada pembahasan yang terkadang memang masalah ini memicu timbulnya masalah atau problem dalam kehidupan rumah tangga, yang sebenarnya bukan adanya dan keberadaan daripada komponen-komponen dalam keluarga itu yang menjadi sebab timbulnya masalah, tidak, tetapi bagaimana masing-masing daripada komponen anggota keluarga itu memposisikan dirinya, yang ketika tidak tepat memposisikan dan tidak tepat di dalam mengambil sikap, nah itu yang menjadi sebab itu adalah masalah. Tema yang akan kita angkat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia adalah pembahasan antara orang tua, istri dan anak, bagaimana menyikapi dan bagaimana kita harus tahu dan paham tentang posisi mereka ini. Kalau dilihat daripada judul tema ini, maka pembahasannya ini sebenarnya adalah bimbingan bagi para suami dan bagi para bapak ini, itu ya. Karena yang dijadikan tema adalah antara orang tua, istri dan anak. Nah, ya. Tapi kita berharap apa yang kita akan sampaikan, sepatah dua patah kata yang kita ambil dari wejangan para ulama kita ini menjadi bimbingan dan binaan bagi semuanya. Karena mau tidak mau seperti itu juga nanti dibutuhkan oleh para ibu, atau para istri akan membutuhkan hal ini juga. Baik, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ditinjau dari tema, maka suami ini
menghadapi 3 dari anggota keluarga. Orang tua, kemudian istrinya, kemudian anaknya. Orang tua bagaimanapun juga, meskipun seseorang sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, yang namanya kewajiban anak kepada orang tua tetap. Ini yang pertama. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, apa yang Allah SWT wajibkan bagi anak terhadap orang tuanya? Yang diwajibkan oleh Allah agar anak ini berbakti kepada kedua orang tua. Yang diharamkan anak durhaka kepada orang tua. Jadi ada birrul walidain, berbakti, ada uququl walidain, durhakanya anak kepada kedua orang tua. Jadi ketika seorang anak, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah dia masih sendirian, apakah dia sudah berpasangan, apa dia sudah memiliki anak, apakah belum punya anak, selagi dia masih punya orang tua, selama itu pula dia itu diperintahkan, wajib, dia difardukan untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan di sejumlah keterangan disebutkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tidak usai dengan wafatnya kedua orang tua. Masih ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak sebagai baktinya anak kepada kedua orang tua sampai wafatnya kedua orang tua. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah SWT terkait dengan bagaimana anak terhadap orang tua. Maka wajibnya berbakti dan dilarang untuk uququl walidain, haram hukumnya. Di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Allah SWT itu menyebutkan tentang kewajiban ini. Di antara yang Allah SWT perintahkan kepada anak untuk birrul walidain adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan adalah Allah itu telah menetapkan, qadha kata para ulama adalah aujabah wa faradha, mewajibkan dan memfardukan. Allah SWT berarti mewajibkan. Apa yang diwajibkan? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya beribadah kepadanya, itu kepada Allah SWT. Ini diwajibkan dan kewajiban yang pertama. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan. Para ulama menyebutkan Allah SWT ini menyebutkan apa toh birrul walidain itu yang bisa ditunaikan oleh anak, yang bisa dilakukan oleh anak itu apa untuk birrul walidain, maka disebut berbuat ihsan. Jadi seorang anak jika ingin birrul walidain maka dia harus berbuat ihsan. Dan berbuat ihsan itu apa? Berbuat ihsan itu meliputi ada 3. Berbuat ihsan itu yang pertama adalah badlun nada. Seorang anak berusaha dengan kesungguhan upaya dia untuk bisa mendatangkan kepada kedua orang tuanya itu perkara yang baik dan membahagiakan, yang disenangi. Apakah dengan tutur lisannya, apakah dengan sikap-sikapnya, akhlak adabnya, apakah dengan mendatangkan apa yang dia bisa datangkan berupa kebutuhan dan hajat-hajat kedua orang tua. Maka semua kebaikan yang diupayakan anak untuk kedua orang tuanya itu ada namanya badlun nada. Seorang anak harus mengerahkan upayanya
Bagaimana supaya bisa memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian ihsan yang kedua, tidak sempurna ketika orang atau anak ini ingin memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya jika tidak dilakukan yang kedua, wakaful adza. Berusaha sebagaimana dia itu berusaha memberikan kebaikan, dia juga harus berusaha mencegah dan menghalangi akan datangnya keburukan menimpa orang tua. Jadi dia harus berusaha bersungguh-sungguh jangan sampai mendatangkan keburukan untuk orang tua. Apakah ucapan lisan, apakah perbuatan, apakah sikap, akhlak. Jangan sampai pernah ada hal-hal yang tidak disenangi orang tua itu mendapati orang tua. Diupayakan kalau seorang anak berarti dijaga lisannya supaya enggak menyakiti. Akhlaknya juga begitu diatur supaya beradab berakhlak di hadapan orang tua. Kalau dia itu misalnya mau mendatangkan sesuatu dan sebagainya, datangkan dengan kebaikan supaya orang tua tidak tersakiti. Memang dia mendatangkan kebaikan, tapi terkadang karena sikapnya yang tidak baik, kebaikan yang dibawa oleh anak pun tidak bisa diterima dengan kebaikan, tidak dinilai kebaikan oleh orang tua. Jadi sempurnanya seorang anak ingin berharap hanya kebaikan-kebaikan yang diterimakan kepada kedua orang tuanya dengan melakukan yang kedua, yaitu sekaligus dia harus menahan semua apa keburukan yang bisa mengganggu orang tua. Kaful adza. Kemudian ihsan yang ketiga adalah wa talaqatul wajhi. Penampilan yang berseri, yang bahagia, pergaulan yang lemah lembut, yang para ulama menyebutkan talaqatul wajhi ini adalah tanda daripada keramahan, tanda daripada adab sopan santunnya seseorang. Jadi datangi orang tua dengan mimik, dengan sikap, dengan raut yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang datang dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan keramahannya, dengan kelemah lembutannya. Sikap-sikap yang seperti ini adalah sikap-sikap yang terpuji, dan itu masuk dalam bentuk berbuat ihsan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan birrul walidain yang dilakukan adalah berbuat ihsan ini. Tiga perkara ini yang hendaknya ditunaikan oleh anak kepada kedua orang tuanya. Siapa yang wajib birrul walidain? Apakah hanya anak laki-laki saja, anak perempuan tidak? Atau kedua-duanya wajib birrul walidain? Jawabannya kedua-duanya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Wajib birrul walidain. Anak laki-laki maupun anak perempuan wajib untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Di dalam hadis baginda Nabi SAW menyebutkan di antara dosa-dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla, diancam dengan neraka, yang menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar, adalah wal'aqu, dan juga anak yang durhaka. Bagaimana berarti durhaka kepada kedua orang tua itu? Jika yang dilakukan justru kebalikan dari tiga tadi, ihsan itu. Kalau yang diperintahkan adalah ihsan, karena ihsan itu adalah birrul walidain, maka kebalikan dari ihsan berarti isaah, berbuat yang jelek.
Kalau yang diperintahkan mengupayakan bagaimana kebaikan semata yang diterima orang tua, justru sebaliknya ini. Tidak dia berbuat kecuali buruk bagi orang tua. Tidak dia berucap kecuali buruk bagi orang tua. Tidak dia bersikap kecuali dipandang buruk oleh orang tua. Tidak dia datang dan pergi kecuali dia itu dipandang buruk oleh kedua orang tua. Maka ini uququl walidain. Kalau dijabarkan lebih dari itu maka sangat panjang, sangat luas. Kita tidak akan bahas itu karena pembahasan kita bukan pembahasan birrul walidain. Saya hanya mengatakan pembagian daripada tema yang kita bahas yang pertama adalah bagaimana sikap anak kepada kedua orang tua. Bahwa yang diperintahkan, yang diwajibkan adalah birrul walidain, kemudian diharamkan uququl walidain. Siapa anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua? Apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah kedua-duanya? Jawabannya kedua-duanya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak laki-laki wajib birrul walidain, anak perempuan juga wajib birrul walidain. Pembahasan yang kedua dari tema itu antara orang tua, istri, dan anak, berarti istri. Apabila seorang anak dihadapan pada orang tua itu tadi, dia wajib birrul walidain dan dia haram uququl walidain. Sekarang bagaimana kalau dia dihadapkan dengan istri? Berhadapan dengan istri, apabila dia itu posisinya adalah sebagai suami bagi si istrinya, maka dia harus ingat bahwa antara suami istri itu Allah SWT wajibkan namanya apa? Ada penunaian hak dan menunaikan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Allah SWT mewajibkan seorang suami menunaikan hak-haknya istri, karena itu kewajibannya. Allah perintahkan para istri tunaikan hak-hak suami, karena itu pula kewajibannya. Itu tentang bagaimana suami istri. Apa kewajibannya suami istri di dalam bergaul? Kalau suami, di antara kewajibannya adalah memberi nafkah, dan nafkah ini meliputi nafkah sandang, pangan, dan papan. Kewajibannya suami memberi nafkah, dan nafkah itu meliputi sandang, pangan, dan papan. Tentang nafkah sandang, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bersamaan dengan nafkah pangan bahwa wajib bagi suami mencukupi nafkah istrinya berupa pangan dan sandang ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah yang anak dilahirkan oleh istri adalah anaknya. Apa wajibnya itu? Memberikan nafkah berupa makanan dan minuman, dan juga pakaian. Yang itu harus ditunaikan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Rizquhun wa kiswatuhun. Wajib suami memberi rezeki kepada istrinya berupa makanan dan pakaian. Dan wajib juga suami ini memberinya dengan cara yang ma'ruf. Tentang nafkah papan atau tempat tinggal, di dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan yang diperintahkan kepada para suami untuk memenuhi nafkah papan istrinya. Allah SWT berfirman, askinuhunna
min haitsu sakantum min wujdikum. Dan carikan dan tempatkan mereka istri-istrimu itu di tempat tinggal yang kalian kuasa dan mampu untuk mendatangkannya untuk istri kalian, yang dimana kalian tinggal bersama istri kalian di tempat tersebut. Ada nafkah pangan, ada nafkah sandang, ada nafkah papan. Ini kewajiban suami. Kemudian kewajiban suami yang berikutnya adalah mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Allah SWT memerintahkan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istrimu itu dengan pergaulan yang bajik. Dan ini hukumnya wajib. Suami mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Termasuk pergaulan yang baik yang itu wajib bagi suami memberikan pergaulan seperti itu kepada istrinya adalah menunaikan hak-hak yang orang bilang hak-hak biologis. Apabila dia memiliki beberapa istri, berarti wajib berbuat adil di dalam memenuhi hak biologis ini. Orang bilang juga nafkah batin. Wajib bagi suami untuk memberikan nafkah batin atau nafkah biologis bagi istri sebagai kesempurnaan dalam pergaulan dia kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Kemudian di antara kewajiban suami, sebagaimana wajibnya dia berbuat ihsan kepada kedua orang tua, maka dia juga wajib berbuat ihsan kepada istrinya. Berusaha hanya memberikan kebaikan kepada istrinya, menahan semua hal yang akan mendatangkan keburukan pada istrinya, dan senantiasa dengan keramahan dia itu menemui istrinya, dan pergi pun juga dengan adab dan tata krama ketika meninggalkan istrinya. Berarti ada kewajiban yang sama antara berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada istri. Kalau ini laki-laki berarti posisinya suami. Sekarang kalau dibalik, kalau yang dibahas adalah antara orang tua, suami dan anak, berarti ada kewajiban yang harus ditunaikan istri kepada suami. Apa kewajiban yang harus ditunaikan istri kepada suami? Sebagaimana Allah SWT mewajibkan suami memberi nafkah, maka Allah SWT mewajibkan kepada para istri yang telah diberi nafkah oleh para suaminya ketaatannya. Diwajibkan para istri untuk taat dan patuh kepada suaminya.
Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang timbal balik daripada apa yang Allah wajibkan atas suami berupa memberi nafkah. Termasuk sebagian harta yang didapat oleh kaum wanita yang itu menjadi haknya adalah menerima mahar, itu hanya istri, dan menerima nafkah, haknya istri. Berarti yang sudah diberikan sebagai nafkah buat istri itu menjadi haknya istri. Demikian juga mahar itu juga menjadi haknya istri. Tuh ya. Oleh karena para suami yang diwajibkan oleh Allah memberi nafkah kepada para istri inilah, dari sisi inilah kemudian Allah mewajibkan para istri untuk taat kepada suaminya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Adalah kaum laki-laki itu sebagai qawam, pemimpin, pengatur, pengarah, pendidik, yang memberi kecukupan nafkah, yang memberi pendidikan berupa tarbiyah, yang memberikan jaminan rasa aman. Ini qawam, tidak sekedar pemimpin. Kenapa Allah SWT menetapkan suami menjadi qawam, yang mengatur, yang memerintah, yang mengarahkan, yang mendidik? Tidak lain tidak bukan untuk ditaati, untuk dipatuhi. Untuk ditaati, untuk dipatuhi. Siapapun yang oleh Allah SWT itu disebut sebagai pemimpin suatu kaum, kenapa dia disebut pemimpin? Karena dia wajib ditaati, dia wajib dipatuhi. Maka itu pula kenapa Allah SWT mengangkat para suami sebagai qawam, agar para istri taat dan patuh kepada suaminya. Lah, alasannya apa? Suami harus dipatuhi. Alasannya apa Allah SWT melebihkan suami sehingga istri harus patuh dan taat kepada suami itu? Allah menyebutkan dalam kelanjutan ayat, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang Allah melebihkan sebagian manusia atas manusia yang lain. Yang kata para ulama, Allah melebihkan kaum laki-laki dari kaum wanita. Mana yang Allah jadikan laki-laki itu dilebihkan? Allah dengan tegas telah memilih kaum laki-laki sebagai qawam. Ini tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah. Begitulah Allah telah menetapkan dan Allah telah pilih. Maka baiknya rumah tangga jika tegak qawamah, yang menjadi qawam adalah suami, yang diwajibkan taat dan patuh adalah istri. Ini nanti akan tegaknya rumah tangga. Kapan ini berubah, maka itu pula yang menjadi sebab akan rusaknya pembinaan dalam rumah tangga. Yang pertama, Allah melebihkan sebagian dari sebagian, yaitu Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum istri atau laki-laki dari wanita. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, dengan sebab para suami itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Untuk siapa dinafkahkan? Untuk istri. Ketika Allah SWT mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri, maka sebagai imbal baliknya Allah mewajibkan istri taat dan patuh kepada suami, tidak untuk juga membalas nafkahnya suami. Misalnya, ya jazakallah khairan suamiku. Nah,
aku tidak bisa membalas. Nah, ya memang nggak diwajibkan membalas. Tidak perlu dikatakan saya tidak bisa membalas. Nah, nanti Allah saja yang membalas. Aku tidak bisa membalas. Nah, nafkah yang kau berikan kepadaku. Memang kamu nggak diwajibkan membalas. Yang diwajibkan oleh Allah, istri ini karena dinafkahi suami, maka jadilah istri yang patuh dan taat kepada suami. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa istri yang solihah, ketika ditanyakan siapa ya Rasulullah itu yang solihah itu, kata Rasulullah menjawab, allati, atau atka idza amartaha, yaitu istri yang patuh, yang taat kepadamu di saat kamu memerintahkannya. Sifat yang pertama, istri solihah yang patuh, yang taat kepada suami, dan itu adalah kewajibannya istri. Kemudian kewajibannya si istri juga harus mempergauli suaminya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana Allah mewajibkan para suami mempergauli istrinya dengan pergaulan yang baik, maka Allah SWT pun juga demikian memerintahkan kepada istri juga untuk membalas pergaulan yang baik dengan pergaulan yang baik pula. Ketika suaminya dia menunaikan hak-haknya, maka istri pun hendaknya menunaikan hak-hak suaminya. Ini kewajiban. Bagaimana kalau suami itu ada yang terkadang itu ya berbuat salah, tidak menunaikan hak istrinya? Apakah dengan sebab dia tidak diberi haknya, lantas dia boleh juga menahan haknya suami? Nah, tidak. Dia tetap harus memberikan haknya suami. Karena tidak sebagai imbal balik atau balasan yang setimpal, tetapi masing-masing suami itu punya kewajiban mempergauli pasangannya dengan baik. Di antaranya adalah ini tadi, sama-sama wajib untuk menunaikan hak pasangannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kewajibannya istri atas suaminya menghormati dengan penghormatan yang selayaknya kepada suaminya. Ini juga berangkat karena Allah SWT yang menetapkan, yang menegaskan bahwa suami itu adalah qawam. Pemimpin itu adalah suami, yang mengatur adalah suami. Yang berarti Allah memberikan kehormatan kepada laki-laki yang dia adalah suami ini. Maka tidak akan bisa tegak qawamah ini jika istri tidak memberikan penghormatan kepada suaminya. Istri harus menghormati suami, beradab kepada suami. Istri harus menjaga kehormatan suami di hadapan manusia pula, sebagaimana dirinya sendiri harus menjaga kehormatan suaminya. Maka dia juga harus menjaga kehormatan suaminya di hadapan manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pokok-pokok di antara kewajiban suami dan kewajiban istri. Bahwa Allah SWT mewajibkan kepada para istri untuk taat dan patuh kepada suaminya. Baik. Kemudian bagaimana jika dihadapkan dengan anak-anak? Apabila seorang suami berarti berhadapan dengan istri, kalau Allah menganugerahkan anak berarti dia akan berhadapan dengan istri dan berhadapan dengan
anak-anak pula. Posisi anak-anak bagi suami istri juga posisi antara hak dan kewajiban. Anak-anak memiliki hak yang wajib diterima dari kedua orang tuanya. Berarti sebagai orang tua, apakah dia ayah, apakah dia ibu, wajib menunaikan hak-hak anak ini. Dan haknya anak-anak selain daripada diberi nafkah lahir, yaitu sandang pangan sebagai rezeki mereka, juga wajib diberi didikan. Jadi tidak sekedar dicukupi sandang pangan saja, tapi wajib dididik dengan pendidikan yang baik. Oleh karenanya yang Allah Azza wa Jalla tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dan peliharalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ketika ditanyakan, para ulama salaf menafsirkan ayat ini, maknanya bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu? Adibu ahlakum umura dinahum. Berikan didikan kepada keluargamu itu. Pendidikan agama yang mereka wajib mengamalkannya untuk Allah itu, ajarkan kepada mereka. Siapa yang termasuk keluarga yang suami diwajibkan untuk mendidiknya? Yaitu istri dan anak-anak. Sebagian ulama mengatakan masuk dalam bab ini para budak yang dimilikinya. Jika suami memiliki budak, maka termasuk budak ini juga harus diajarkan bagaimana beragama yang benar, bagaimana beragama yang baik. Ajarkan agama yang mereka wajib beragama dengannya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hak-haknya anak-anak yang wajib diterimakan oleh kedua orang tua kepada anak-anak. Dan sebagaimana anak kepada orang tua harus berbuat ihsan, suami atau istri kepada pasangannya harus berbuat ihsan, kedua orang tua kepada anak pun juga harus berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu para jamaah diperintahkan oleh Allah, tidak sekedar hubungannya adalah dengan orang tua, tidak sekedar hubungannya dengan pasangan, tidak sekedar hubungannya dengan anak, tetapi dalam semua perkara. Sampai pun perkara untuk pribadi kita sendiri kepentingannya, kita harus berbuat ihsan. Harus berbuat ihsan. Baginda Nabi SAW itu menyebutkan tentang masalah ini. Tentang perintah berbuat ihsan pada setiap atau segala sesuatu. Nah, innallaha katabal al-hasanati fi kulli syai'in, katabal ihsana fi kulli syai'in. Allah SWT itu telah memerintahkan dengan perintah wajibnya untuk berbuat ihsan fi kulli syai'in, di segala sesuatu. Nah, segala sesuatu, dari sikap perbuatan lisan, dari sikap perbuatan anggota badan, baik untuk pribadi kita, apalagi untuk orang, bahkan tidak sekedar untuk sesama manusia, untuk binatang pun diwajibkan berbuat ihsan. Makanya Nabi kemudian mengatakan di dalam hadis ini tadi, setelah beliau menyebutkan bahwa Allah itu mewajibkan agar kita berbuat ihsan pada segala perkara yang kita lakukan, maka Nabi mengatakan, fa'idza dzabahtum fa'asinu dzibha. Apabila kamu membeli binatang, maka sembelih dengan ihsan. Wa idza qataltum fa'asinul qitlah. Jika kamu membunuh musuh dalam jihad, juga bunuhlah dengan cara yang ihsan. Baik. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi berbuat ihsan itu pada segala sesuatu.
Apakah anak kepada kedua orang tua? Apakah pasangan suami istri? Apakah suami istri yang memiliki anak berarti sebagai ayah dan ibu kepada anak-anak? Wajib semuanya berbuat ihsan. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kalau berbarengan kita dihadapkan dengan ketiga-tiganya? Setelah kita ketahui bagaimana kewajiban-kewajiban terhadap siapa yang ada di hadapan kita dan posisi siapa yang ada di hadapan kita ini sebagai apa, maka kalau kita dihadapkan dengan kepentingan-kepentingan yang bertabrakan, yang mana kita harus mengambil sikap. Nah, bagaimana sikap yang benar, sikap yang tepat untuk menyikapi perkara tersebut? Di antara kunci prinsipnya setelah kita harus mengilmui apa yang kita jelaskan pada 3 pembahasan yang pertama ini, kita juga harus mengetahui skala prioritas dari apa yang harus kita tunaikan. Ketika seorang suami sekaligus dia seorang anak bagi kedua orang tua, sekaligus dia seorang bapak dari anak-anaknya, maka berarti dia harus bisa berbuat ihsan kepada ketiga-tiganya sekaligus. Dan ini hukumnya wajib. Dia tetap wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya padahal dia adalah suami. Jadi bukan berarti kalau sudah berkeluarga dia boleh tidak berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dia wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dia wajib birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun dia sudah punya istri, meskipun dia sudah punya anak-anak. Karena perintah birrul walidain adalah kepada anak, siapapun anak ini Allah tidak kecualikan. Artinya tidak dikecualikan anak ini sudah punya pasangan apakah belum? Juga sudah punya anak apakah belum punya anak? Selagi dia itu masih punya orang tua, maka selagi itu pula dia tetap wajib birrul walidain, tetap wajib berbuat ihsan dan tidak boleh durhaka. Jika anak laki-laki terhadap kedua orang tuanya, di antara birrul walidainnya adalah patuh dan taat kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat ihsan dengan apa yang tadi telah disebutkan. Birrul walidain. Jika dia adalah anak laki-laki, dia tidak boleh durhaka, yaitu tidak patuh, tidak taat kepada kedua orang tua. Dan tidak berbuat ihsan, malah dia berbuat jelek kepada kedua orang tua. Haram, termasuk uququl walidain. Bagi para wanita yang dia adalah para istri, dia tetap wajib birrul walidain. Dia tetap wajib berbuat baik kepada kedua orang tua padahal dia sudah punya suami. Iya, meskipun dia sudah punya suami, wajib tetap dia itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan haram hukumnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Adapun mengenai kepatuhan dan ketaatan, maka sudah ada batasannya. Berbeda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki ketika dia itu berpasangan berarti memiliki istri, kepatuhan dan ketaatan kepada kedua orang tua tetap tidak berubah dari sejak awalnya. Dari sejak awalnya dia menjadi anak, tidak berubah. Dia harus patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Yang berbeda adalah seorang wanita jika dia sudah bersuami. Maka ketika dilimpahkan perwalian sepenuhnya kepada suaminya, pertanggungjawaban sekarang ada di bawah tanggung jawabnya suami.
sehingga dia pun harus ada kepatuhan kepada suami. Makanya di dalam ayat yang tadi kita sebutkan tentang qawamah, Allah memerintahkan kepada suami untuk menjadi qawam lantaran agar istri itu patuh dan taat kepada suami. Bagaimana kepatuhan dia terhadap suami jika berbenturan dengan kepatuhan dia kepada kedua orang tua? Maka disitulah berlaku ihsan. Di situ berlaku ihsan. Karena seorang istri tetap wajib birrul walidain. Hanya saja masalah kepatuhan dan ketaatannya sekarang berbatasan dengan adanya suami. Tapi bukan berarti istri boleh durhaka kepada kedua orang tua. Maka di situ yang terjadi adalah ihsan. Suami harus berbuat ihsan kepada istrinya. Istri karena wajib birrul walidain kepada kedua orang tuanya, maka ketika ada instruksi, ada perintah, suami berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsan? Berikan kesempatan kepada istri untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara patuh kepada kedua orang tua. Bagaimana apabila berbenturan dan tidak bisa harus dipilih salah satu dari keduanya? Baru di sini skala prioritas yang bicara. Tetap dengan dasar ihsan, maka skala prioritas yang berbicara. Benarkah tidak ada yang bisa ditunda salah satu dari keduanya? Atau ada yang bisa ditunda? Apabila ada bisa yang ditunda, maka yang mendesak didahulukan. Jika yang mendesak didahulukan adalah taat dan patuh kepada orang tua, maka suami berbuat ihsan. Jika yang mendesak, yang tidak bisa ditunda adalah kepatuhan dia kepada suami, maka itu sesungguhnya yang pertama. Maka bukan dia durhaka kepada kedua orang tua, tetapi dia mendahulukan skala prioritas. Karena kedua-duanya wajib dipatuhi, wajib ditaati. Dan untuk istri berbuat baik kepada kedua orang tua, berbatasan dengan haknya suami. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan haknya anak-anak? Di antara haknya kedua orang tua dan di antara haknya pasangan. Maka posisi haknya anak-anak itu ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Bagi anak laki-laki, jika bertabrakan kepentingan, maka prioritasnya adalah kedua orang tua. Kemudian kepada istri, kemudian baru anak-anak. Ini prioritasnya. Jika dia adalah sebagai istri, maka prioritas yang pertama adalah suami. Baru kemudian yang lainnya, yaitu orang tua atau anak. Ini apabila sebagai istri. Jadi apabila bertabrakan kepentingan-kepentingan yang seperti ini dalam rumah tangga, di mana seseorang ini tidak tahu posisinya, sehingga dia salah dalam mengambil kebijakan, salah mengambil sikap, salah dalam mengurutkan skala prioritasnya, ini yang menjadi problem dalam rumah tangga. Akan menjadi problem dalam rumah tangga. Orang tua akan menilai anaknya durhaka karena anaknya lebih mementingkan istri. Dan memang betul, jika seandainya suami mementingkan istri pada sekali prioritas yang istri ini tidak nomor satu, maka orang tua harus didahulukan bagi suami. Loh, bagaimana dengan haknya istri? Bagaimana dengan kondisi istri menghadapi yang sedemikian? Istri berbuat ihsan kepada suami. Apakah istri ditelantarkan haknya? Tidak. Suami harus berbuat ihsan kepada istri. Bagaimana berbuat istrinya suami kepada istri? Bagaimana berbuat ihsannya istri kepada suami? Sama-sama memahami, sama-sama mengetahui bahwa saya sebagai suami wajib berbakti kepada kedua orang tua saya.
sedangkan kamu adalah istri saya. Support aku untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Saya harus patuhi, saya harus taati kedua orang tua saya. Sedangkan kamu adalah istriku, ini adalah anak-anakku. Wahai anakku, wahai istriku, support bapak, support suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan istri. Istri berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsannya suami kepada istri dalam keadaan seperti ini? Bukankah diajak berbuat baik adalah berbuat ihsan? Istri diajak berbakti kepada kedua orang tuanya, suami adalah berbuat ihsan. Suami ini tidak sama sekali menelantarkan haknya istri. Tapi ini bentuk pendidikan, bentuk keteladanan, dan termasuk pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang tidak sekedar teori, tapi pendidikan yang disertai dengan pengamalan dan juga keteladanan. Maka suami telah berbuat ihsan kepada istrinya, diajak bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saat yang mana suami ini boleh mendahulukan istri, anak daripada kepentingan dari orang tuanya, saat tidak bertabrakan. Saat tidak bertabrakan, artinya bisa dikompromikan. Nah, ada yang dihajatkan oleh kedua orang tua, ada hajat pula dari istrinya, ada hajat pula dari anaknya. Maka semuanya harus menimbang. Yang ditimbang pertama adalah kepentingan orang tua, lalu bandingkan kondisi kepentingan orang tua dari skala prioritas itu ditinjau dari waktu penunaiannya. Mana yang lebih mendesak? Mana yang tidak bisa ditunda? Jika ternyata kondisi yang tidak bisa ditunda adalah kepentingannya si istri, sementara kepentingan orang tua bisa ditunda, nah, bagaimana untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua? Supaya orang tua tidak merasa bahwa anakku telah mementingkan istrinya daripada aku. Nah, di saat itulah berbuat baiklah kepada orang tua. Jelaskan dengan baik, datang kepada orang tua, diajak istri dan anaknya. Bukan bermaksud lebih mendahulukan anak dan istri, tapi menjelaskan perkaranya. Nah, untuk yang ini bapak atau ibu, nah, insya Allah besok atau besok lusa saya sudah penuhkan, insya Allah. Baik. Saya upayakan ini akan saya datangkan besok atau besok lusa paling lambatnya. Oh iya nak, bapak tunggu, sudah selesai masalah, karena masih bisa ditunda. Kepentingan istri yang tidak bisa ditunda, maka tunaikan sekarang, kemudian besok tunaikan kepentingan orang tua. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak dibolehkan seorang suami lebih mendahulukan anak dan istrinya di saat benar-benar orang tuanya berhajat, sementara tidak bisa ditunda hajat orang tuanya. Ini yang keliru. Setelah ditimbang, setelah diperhatikan, orang tua berhajat, ini tidak bisa ditunda. Anak dan istri juga punya hajat. Nah, bisa jadi juga tidak bisa ditunda. Nah, hari itu juga harus ditunaikan. Kalau hari masih ada jam-jam, nah, hari masih ada jam-jam, tidak bisa bertabrakan. Kalau jamnya yang sama, maka anak dan istri dinomor duakan, orang tua dinomor satukan. Bukan untuk menelantarkan haknya istri dan anak, bukan. Tapi ajak anak dan istri dengan pengertian yang baik, dengan berbuat ihsannya Anda kepada anak dan istri untuk bersama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, para hadirin yang dirahmati Allah, hal yang seperti ini memang tidak tersurat di dalam riwayat-riwayat, tapi tersirat di balik riwayat-riwayat, di balik ayat-ayat. Ketika suami dan istri mengerti dan memahami kebaikan
skala prioritas. Dengan ilmunya tersebut insyaallah ta'ala dia akan bisa bijak mengambil sikap. Bukan bermaksud menelantarkan haknya istri, bukan bermaksud menelantarkan haknya anak. Tetapi tidak bisa dipenuhkan hak lantaran bersama-sama diajak menunaikan kebaikan. Kita ingat ada kisah istri dan anak-anak butuh nafkah makan. Butuh nafkah makan. Tapi karena ada yang dipandang lebih membutuhkan makanan, dan kalau ini lebih didahulukan maka akan mendapatkan keutamaan yang lebih, pahala dan ganjaran yang lebih. Meskipun sebenarnya jatah makanan ini cukupnya sesuai dengan kebutuhan keluarga, yaitu untuk istri dan anak. Kalau seandainya ini dikurangi atau bahkan tidak diberikan, berarti anak dan istri tidak makan. Tapi karena menimbang skala prioritasnya, yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya, maka seorang suami mengkompromikan dengan istrinya. Ditunjukkan pintu kebaikan yang lebih baik, ditunjukkan pahala yang dijanjikan yang lebih besar. Sementara haknya istri bukan ditelantarkan, tetapi ditawar untuk diberi yang lebih afdol, meskipun dengan konsekuensi tidak makan. Dengan konsekuensi tidak makan. Anak-anak pun begitu, dikompromikan, diajak untuk berbuat yang lebih baik, yang lebih afdol, meskipun dengan resiko anak tidak makan. Tetapi dengan kompromi yang baik, suaminya tidak makan, istrinya tidak makan, anak-anak tidak makan, demi untuk mendapatkan pahala yang lebih baik. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, seperti itu di antara cara bagaimana seorang suami menyikapi jika kepentingan bertabrakan. Jika kepentingan yang bertabrakan, maka dia harus memilih, dia harus memilah dengan ilmu yang baik untuk dia bisa ketahui mana-mana yang dia harus prioritaskan dengan prioritas yang pertama dan utama, tanpa menelantarkan hak-hak, tanpa mengurangi hak-hak daripada siapa yang kita wajib tunaikan haknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang penting dari itu semua juga, bagi para orang tua wajib tahu masalah ini, wajib paham tentang masalah ini. Orang tua yang masih memiliki anak, anaknya mungkin menjadi suami, anaknya mungkin menjadi istri, maka juga harus paham posisi-posisi ini. Saya sebagai orang tua dari anak laki-laki saya yang menjadi suami, dia harus paham bagaimana posisi anaknya itu yang menjadi suami dari istrinya dan bapak dari cucu-cucunya, supaya jika seandainya dia punya hajat tidak salah instruksi. Dia juga harus memahami dan memaklumi bagaimana kewajiban dan tanggung jawab anaknya terhadap istri dan anak-anaknya. Makanya Rasul itu tidak pernah membiarkan putrinya yang sudah berkeluarga kecuali tetap dibina dan dididik supaya tetap baik dengan suaminya. Dibina dan dididik supaya tetap patuh kepada suaminya. Dibina dan dididik supaya tidak mendahulukan Rasulullah, mendahului suaminya. Diberikan pelajaran oleh Nabi bagaimana perkara rumah tanggamu itu bahas dengan suamimu. Rasulullah yang memberi didikan.
Karena tentunya Nabi lebih tahu siapa suami, Nabi lebih tahu siapa istri, dan siapa orang tua dari anaknya yang dia adalah suami dari wanita. Beliau lebih paham tentang bahwa saya adalah orang tua dari anak wanita saya yang menjadi istri dari seorang laki-laki. Begitu yang dibina, yang dididikkan oleh Nabi SAW kepada putrinya. Karena di antara anak-anak beliau itu yang sampai berkeluarga hanya yang putri-putri. Hanya yang putri-putri. Demikian juga harus paham para orang tua. Kalau seandainya dia sebagai orang tua dari anak putri yang sekarang menjadi istri daripada seorang laki-laki, bahwa posisi kepatuhan anaknya sekarang berpindah dari kedua orang tuanya, berpindah kepada suaminya. Harus paham ini. Pelajaran juga dari Nabi SAW waktu itu ketika beliau memberikan pelajaran kepada Fatimah. Yang kita ingat, yang panjenengan juga barangkali masih ingat kisahnya bagaimana Fatimah meminta budak yang untuk menjadi pelayan di rumahnya Fatimah. Kebutuhan akan pelayan ini kebutuhannya siapa sebenarnya? Kebutuhannya Nabi? Apa kebutuhannya umat? Apa kebutuhannya Ali? Apakah kebutuhannya Fatimah? Apa kebutuhannya rumah tangganya Ali dan Fatimah? Tentu kebutuhannya rumah tangganya Ali dan Fatimah. Dari satu sisi, Fatimah membutuhkan. Dia merasa butuh. Ali pun juga memandang iba. Istriku membutuhkan pelayan untuk meringankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tapi Fatimah mengetahui siapa suaminya. Ali bukan seorang laki-laki yang kaya, yang banyak harta, yang sehingga mudah untuk mendatangkan pelayan. Bukan. Fatimah melihat bahwa bapaknya ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul yang memiliki budak dari tawanan-tawanan. Maka keduanya berembuk, Fatimah dan Ali. Dirembukkan perihal rumah tangganya. Dan ini benar. Perihal rumah tangga rembuk dengan pasangan Anda. Pekerjaan rumah tangga rembuk dengan pasangan Anda. Bukan sedikit-sedikit, di sosmed. Berbagi di Facebook, di statusnya. Ini akan memperburuk dan akan memperkeruh masalah. Tentang rumah tangga bahas bersama pasangan. Ali dan Fatimah membahasnya. Dan mendapatkan kesimpulan bahwa berarti kita minta bantuan pelayan kepada bapak, yaitu kepada Nabi SAW. Datanglah mereka berdua. Setelah sebenarnya juga agak sedikit engkel-engkelan. Kamu yang bicara apa aku yang bicara, gitu kan? Wis kita bersama-sama. Apa yang disebut oleh Nabi kepada Fatimah ketika meminta pelayan itu? Nabi tidak menyinggung perihal pekerjaan rumah tangganya. Nabi tidak menyinggung perihal kekurangan ekonominya Ali. Nabi tidak menyinggung apakah kamu itu tidak tahu siapa Ali kepada Fatimah. Tidak. Nabi hanya mengatakan, apakah kamu mau tak tunjukkan sesuatu yang jika kamu lakukan ini lebih baik bagi kamu dan keluargamu. Nah, perhatikan. Lebih baik bagi kamu dan keluargamu dibandingkan datangnya seorang pelayan. Seorang mertua yang bijak adalah Nabi SAW. Sebenarnya mudah saja bagi Nabi untuk menjanjikan besok saya akan berikan pelayan. Akan aku kirim ke rumahmu seorang pelayan. Mudah bagi Nabi. Tapi tidak semudah itu Nabi melakukannya. Ada apa di antara ini pelajaran yang diambil? Seorang mertua
tidak bisa ikut campur banyak bagaimana rumah tangga menantunya, yang sekarang sedang menjadi suami dari putrinya. Karena sekarang rumah tangga ini adalah rumah tangganya dia. Kuasa anak saya ada di dia. Bahkan juga saya tidak patut memberikan pelajaran kepada anak saya yang melampaui suaminya, karena akan menjatuhkan suaminya, karena akan mengusik suaminya, karena akan, dan seterusnya. Maka tidak dilakukan oleh Nabi. Mudah bagi Nabi untuk mendatangkan pelayan. Tapi seandainya datang dari Nabi seorang pelayan, bagaimana Ali? Bagaimana sikap nanti Fatimah kepada Ali? Menjadi fitnah, menjadi ujian bagi Fatimah. Ini pelayan saja itu dari bapak saya, bukan dari kamu, misalnya. Ujian. Dan Nabi tentu paham tentang masalah seperti ini, supaya tidak mengusik rumah tangga daripada putrinya yang dia adalah di bawah kuasa menantunya, yaitu Ali. Nabi memberikan yang paling baik, bukan untuk Fatimah semata, tapi untuk keluarganya. Kalau diberi bimbingan doa, zikir, nah, adakah sesuatu yang akan bisa dikritik bahwa Nabi telah berbuat begini kepada Fatimah? Ada enggak kira-kira? Sama sekali tidak ada. Ini bukan kepentingan rumah tangga. Kepentingannya adalah seorang Nabi mengajarkan zikir yang baik kepada umatnya. Kepentingannya adalah seorang Rasul yang mengajarkan agama kepada umatnya. Subhanallah. Sampai sebegitunya Nabi itu memberikan binaan dan didikan kepada rumah tangga putrinya. Padahal Nabi juga bukan tidak tahu bahwa putrinya itu tangannya itu mengelupas-ngelupas, melepuh-melepuh, gara-gara memegang alat yang kasar. Nah, untuk menumbuk gandum supaya pecah menjadi bisa dibuat roti. Nabi bukan tidak tahu, Nabi bukan tidak kasihan, berarti Nabi itu orangnya tegaan, bukan. Tapi Nabi itu membahas, Nabi itu membina perkara-perkara pembinaan-pembinaan yang lebih baik untuk rumah tangga menantunya ini. Masya Allah, seperti itu bagaimana posisi orang tua harus paham. Karena sekarang yang harus dipertahankan adalah baiknya rumah tangga. Maka tidak cukup untuk memperbaiki rumah tangga daripada rumah tangga menantunya itu. Untuk memperbaiki rumah tangga menantunya itu, dengan mertua ini senantiasa memperbaiki keadaan dan kondisi putrinya. Tidak bisa. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, dan Nabi SAW memperbaiki Fatimah melalui Ali radhiyallahu anhu. Memperbaiki Fatimah melalui Ali radhiyallahu anhu. Yang lebih diperhatikan menantunya ini. Bagaimana keadaan menantuku laki-laki ini? Jangan sampai teraniaya haknya oleh putriku. Karena wajibnya seorang istri taat dan patuh kepada suami. Jangan sampai putriku yang dia seorang istri ini nanti justru menyakiti suaminya. Makanya ketika Ali dilihat oleh Nabi itu sedang berbaring, mengundang iba, masjid Nabi waktu itu masih apa? Beralaskan tanah. Ali berbaring sehingga badannya terkena tanah, maka Nabi memanggilnya ya Aba Turab. Dihiburnya Ali untuk menguatkan Ali, memperbaiki rumah tangga daripada Ali. Perhatian seorang mertua kepada rumah tangga menantunya. Bagaimana untuk mengokohkan posisi suami di hadapan istri, bagaimana untuk melanggengkan penghormatan istri kepada suami, bagaimana untuk tetap berjalannya qawamah,
Biar suami tetap menjadi qawwam dan istri itu menjadi yang dibina, yang dididik, yang harus taat dan patuh kepada suami. Maka begitulah Nabi mengajarkan supaya Fatimah tidak salah dalam memposisikan diri. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena para ulama juga mengingatkan kepada para orang tua, apabila kondisi daripada rumah tangga anak dan menantunya ini ada yang perlu dibantu melalui suaminya, supaya suami bisa memberikan yang lebih baik kepada istrinya, bisa membangun rumah tangganya. Kalau orang tua ini yang memiliki anak laki-laki, maka orang tua ini yang memberikan bantuan kepada anak laki-lakinya, bagaimana untuk memudahkan dia di dalam membina rumah tangganya. Maka orang tua ini yang memperhatikan, mensupport untuk anaknya, disupport didikan, binaan, meskipun dia sudah berkeluarga. Bukan berarti sudah berkeluarga itu dilepaskan, tidak dididik, tidak dibina, tidak. Tetap dididik, tetap dibina. Jadi para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, pembahasan masalah antara orang tua, pasangan dan anak, maka melebar menjadi pembahasan bagaimana sebagai orang tua dan mertua kepada kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Ini yang bisa kita sampaikan untuk pengajian kita di malam hari ini. Dasar-dasar dan sedikit daripada kaidah-kaidah bagaimana kita bisa bijak di dalam kita itu mengambil sikap supaya tidak keliru sehingga menjadi problema di dalam rumah tangga kita, berhadapan dengan orang tua, dengan pasangan, dan kepada anak-anak kita. Semoga apa yang bisa disampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah SWT ridhoi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum diakhiri pengajian, barangkali ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak? Tidak ada? Ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu? Tidak ada, nggih? Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.